A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan murid, pada video ini dengan judul alinea bab keempat, alinea kedua, melanjutkan dari alinea pertama bab yang keempat. Para santri dan murid, sebelum diulas, disampaikan juga agar santri dan murid juga pemirsa paham ya. Satu dari apa yang diterangkan di video guru, ini nanti banyak kembali lagi yang benturan, dan selama ini apa yang menjadikan permasalahan manusia, terutama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih khusus umat yang beragama. Ini nanti menjadikan sesuatu hal ya para santri dan murid. Karena selama ini cara berpikirnya begini para santri ya. Manusia itu kita berbicara atau melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Sedangkan manusia yang didengar dan yang dilihat itu berasal dari bisa juga pendidikan atau bicaranya orang lain. Nah, itu kan mempengaruhi perilaku manusia. Lantas pertanyaannya, yang didengar, yang dilihat oleh manusia, yang dikonsumsi oleh pikiran atau otak, itu asal-usulnya belum pernah dianalisa, sehingga pendidikan, kurikulum, atau kitab yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, orang-orang yang membuat itu sesukanya. Nah, itu dikonsumsi. Sedangkan di negara kita ini nggak ada ya, atau lembaga itu yang punya data yang tepat atau valid, sehingga tatkala ada buku, itu tidak ada referensi yang tepat, sehingga tatkala dia mempunyai kekuasaan, tatkala dia punya anggota banyak, itu membuat semaunya. Nah, itulah yang mempengaruhi kalian. Sedangkan perjalanan terutama membahas tentang keyakinan atau agama, itu sudah terjadi ratusan tahun dari tahun 2024. Nah, itulah pentingnya para santri dan murid pemahaman ini disampaikan dulu oleh guru agar pemirsa paham. Barangkali kita, Anda yang disampaikan guru dengan yang lain, ya kita semua harus cross check masing-masing, bukan membawa kemauan kalian masing-masing ya. Karena apa? Dari video dan keterangan ini sebagai bahan untuk mengetahui apa yang kita terima selama ini benar atau salah. Nah, tatkala nanti ada kesalahan, artinya itu merugikan kita, merugikan banyak orang. Nah, inilah hal-hal yang harus dipahami bagi murid dan santri. Sebelum masuk tentang yang disebut ilmu atau agama Islam, para pemirsa, di video yang lain disampaikan guru ya. Satu, dinasihatkan atau diberitahu, yang merancang, yang membuat, yang menyusun dari agama Islam dipahamkan. Satu, itu asalnya dari leluhur kita, dari Nusantara, dari Pulau Jawa. Ya, itu satu. Dua, kredibilitas beliau-beliau. Satu, itu raja, ya, dipahami. Beliau-beliau dulu itu raja. Jadi kalau raja itu DNA-nya, kastanya, kalian harus tahu itu bukan manusia sembarangan, itu satu. Dua, dia juga pemimpin, ya pemimpin lingkungan, pemimpin sosial, dan banyak hal pemimpin. Dua, beliau-beliau itu ahli strategi, ahli bela diri, ahli perang, dan mereka pun orang-orang yang berspiritual. Nilai spiritual orang-orang terdahulu itu nilainya bukan hanya berpuasa ya para santri dan murid. Beliau-beliau kemampuannya itu pertapa.
Nah, kalau kalian para murid santri dan para pemirsa mampu memahami orang-orang terdahulu yang membuat agama itu, sosok kemampuannya seperti itu, maka mengapa manusia tak akan pernah mampu membuka celah dari buatan orang-orang terdahulu? Kalau manusia kalian tidak mampu melampaui dari kelebihan orang-orang terdahulu, maka tak satu pun bangsa manusia, meskipun dari Jawa, tidak mampu para pemirsa. Satu DNA turunannya itu raja, satu. Dia mempunyai kekuasaan. Itu belum spiritual, nilainya itu pertapa. Nah, manusia anggap aja kita ngomong 200 tahun mundur. Itu sudah langkah pertapa. Nah, maka sampai ratusan tahun, mengapa celah agama ini sampai di era sekarang tidak satu pun yang tahu, karena harus mampu melampaui dari DNA para raja, harus mampu melampaui ahli bela dirinya, dan harus mampu melampaui spiritual nilai pertapanya itu. Nah, sedangkan itu dilakukan itu tidak antara 5-10 tahun para pemirsa. Itu rangkaian, jadi tahun ini dibuat raja ini belum selesai, ini diteruskan dengan generasinya atau kelompoknya. Nah itu ratusan tahun, maka menghasilkan beberapa kitab, beberapa cerita. Nah itulah pelaku-pelaku seperti itu. Nah dari cerita ini guru memberi edukasi. Lantas apa guru hubungannya? Kalau memang itu dari Jawa, kok ini keluar tulisan Arab? Maka dari sejarah leluhur kita dulu, maka ada leluhur kita sejak sebelum zaman Majapahit. Leluhur kita ini sudah ada yang di negara Arab sana. Nah, karena sejarah ini tidak ada yang tahu atau tidak ada yang mengerti, atau tertutupi, ya memang ditutupi, memang dari orang-orang terdahulu ditutupi. Dan juga yang berkepentingan, atau orang-orang yang membuat agama, itu memang menutupi agar tidak diketahui. Nah, itu sampai ribuan tahun ini. Nah, sedikit informasi seperti itu. Lantas kalau sudah mengerti itu apa? Semoga guru berpesan ya, santri murid juga para pemirsa. Pantas tidak bisa dibongkar. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kredibilitasnya seperti itu waktunya sangat panjang. Nah, makanya tidak bisa dibongkar itu. Maka sampai dari orang-orang terdahulu membuatlah satu nasihat berupa suatu janji. Maka kan ada janji kitab-kitab dari orang-orang terdahulu, kelak suatu saat pada zaman masa yang akan berakhir dan berakhirnya agama jahiliyah, akan adanya manusia yang memang terpilih untuk meluruskan itu. Maka itu kalau tidak ditopang dari Sang Maha Ilahi, itu tidak akan pernah mampu. Satu, melampaui ratusan tahun. Dua, yang dilawan itu makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin juga pemirsa tanya, Mbah kok bisa di situ? Maka kalau mengacu sedikit guru bercerita, guru ini bagian dari beliau juga. Maka guru sudah menyampaikan di video yang lain. Karena perancangnya pun juga ini guru beliau. Dan yang membuat dari nilai dari orang-orang terdahulu yang dari kerajaan, guru pun juga dari keluarga itu. Karena guru ini tahu dan memahami bahwa ini ada yang salah, maka guru tak akan pernah berpihak kepada siapapun yang salah. Meskipun itu guru, meskipun itu pembina guru, ya pembina saya, dan meskipun itu orang tua saya atau romo saya, guru ini tidak bisa berpihak dan memang tidak boleh berpihak. Kenapa? Karena kalau ini tidak diluruskan, ini kerusakan para pemirsa terus dan menerus. Maka guru memprediksikan tahun 2023, tahun 2024 ini, bila ini tidak diluruskan oleh guru, kerusakan negara kita, negara Indonesia, guru mampu dan bisa mengukur itu ke depan 300 tahun dari tahun 2025. Itu rakyat umat, generasi kita mengalami hal yang sangat buruk. Negara kita carut-marut, rusak, dan kita terjajah. Maka hal-hal ini sebelum terjadi, maka guru membuatlah video.
Yang jadi masalah atau problem nanti, banyak hal yang pasti benturan dengan catatan atau image yang diterima oleh, meskipun yang diterima di negara. Karena apa? Ya memang tidak sama. Nah, sedikit inilah informasi bagi murid dan santri betul-betul dipahami ya. Lantas, baru risiko para pemirsa. Kalau ini nanti dibuka guru, anggap saja sekarang tahun 2024. Mundur kalau mengikuti catatan 1446 berjalannya perilaku manusia. Dari apapun yang salah manusia, manusia itu hukumnya salah, itu ada karma. Nah, karma itu nanti yang membawa beban, yang bertanggung jawab, dia yang meluruskan sejarah itu, risikonya seperti itu para pemirsa. Bisakah kalian bangsa manusia, mampukah kalian mengukur karma atau dosa selama manusia ada, selama 1446 tahun, berapa miliar manusia? Itu dosanya yang memikul beban. Ya yang menerangkan sejarah, karena dia yang tahu risikonya seperti itu. Maka semoga guru dan para pemirsa kita mendapatkan kekuatan dari semesta. Karena apa? Ini di luar kemampuan bangsa manusia. Emang ini tidak lazim karena ya memang sudah waktunya. Maka guru menyampaikan semoga terutama guru dan keluarga diberilah sesuatu kekuatan yang sangat besar karena risikonya pun juga seperti ini. Nah, coba sedikit mulai masuk, ini juga ada sedikit, semoga dipermudah ya. Bismillah. Nah, coba masuk ke ranah pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita pada hari ini dan guru mendapatkan berkah dan diberi kekuatan para moyang karena ini melawan sesuatu hal yang sangat buruk. Sehingga semoga video ini pun juga tidak banyak kendala ya para pemirsa. Cara berpikirnya gini para pemirsa, dipahamkan dulu ya. Sejarah dulu kehidupan di dunia, di Indonesia, di Jawa ini dalam kondisi nyaman. Inilah. Diputus, terputus ini. Nah, dari kesalahan orang sampai tahun ini beban yang dipikul atau yang memikul, ini guru dan keluarga. Maka coba risikonya seperti ini. Untuk menghindari risiko itu, maka tadi guru membuat doa dan disampaikan melalui video. Semoga dari karma yang seberat itu nanti guru pun tidak begitu berat. Maka hari-hari ini dan minggu-minggu kemarin dan bulan kemarin, lihatlah khususnya murid dan santri. Ngalami tidak kalian, mengapa tubuh fisik Anda seakan capek atau drop? Kalian mengikuti guru, kalian ikut tanggung jawab beban orang-orang terdahulu. Maka guru melalui video ini mengucapkan terima kasih dengan kekuatan mental dan keikhlasan santri dan murid sudah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan harta untuk menopang guru. Guru mengucapkan semoga rahmat selalu menyertai kalian sampai kelak kepada anak cucu kalian. Para murid dan santri, kalau sudah tahu yang merancang, yang membuat orang-orang seperti ini, kapasitasnya, waktunya seperti itu. Cara berpikirnya bagaimana, guru? Maka guru sudah menyampaikan para pemirsa, kalian seluruh dunia, tak satu pun kalian tahu tentang Islam dan sejarahnya dan ilmunya. Satu contoh bagaimana? Yang membuat sudah ini ribuan orang, masanya begitu banyak. Satu contoh, kalau ada manusia tentang bicara Islam, paling tidak itu ada Quran dan itu nanti pasti ada cerita asbabun nuzulnya dan itu pasti ada syariatnya. Dan di situ nanti jangan lupa para pemirsa, itu ada ruang dan waktu namanya kalendernya. Mungkinkah satu orang membuat kitab, mengajarkan dan sekaligus membuat kalender? Itu tidak mungkin para pemirsa.
Maka kenapa? Yang membuat itu banyak orang, maka tak satu pun kalian mampu. Maka satu-satunya yang bisa dan berhak untuk membuka ini, ya memang satu yang memang terutus itu. Maka semoga ini betul-betul merahmati kalian, khususnya umat yang beragama Islam. Dan lebih khusus kalian yang ada di Indonesia. Karena tatkala ini nanti lurus, ketemu kembali kebenaran, sehingga kalian akan rukun, tidak saling menghujat. Dan disampaikan kembali, di era sekarang pemirsa paham ya, adanya nasab Ba'alwi dan Wali Songo. Itu nanti kalau ini digaris ketemu, ini nanti ketemu asal muasalnya permasalahan. Lah ini pun juga nanti problem. Kalian yang merasa benar faktanya Anda salah. Lah ini kan juga permasalahan baru. Nah ini sedikit sebelum diedukasi ya. Bagaimana orang-orang terdahulu membuat cerita, para pemirsa? Cara memahaminya begini, para pemirsa. Kalian kan percaya hukum Islam, rukun Islam, hadis, kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang lain, dan kalian semua merujuk kepada namanya kitab Al-Quran. Bagaimana kalian memahami awalnya Quran? Caranya begitu. Nggak usah ngomong hurufnya. Di dalam Islam itu ada yang disebut sejarah. Dipahami ya, sejarah itu sejane ngarah menerangkan jalur kehidupan karena itu ada kata darah. Dimulailah orang-orang terdahulu di sini membuat ngarang, maka kan guru sudah menyampaikan bahwa kitab yang Anda yakini, yang Anda percayai selama 1400 tahun Anda kan dapat cerita katanya Nabi Adam. Nah sejak inilah dipotong para pemirsa, dipotong. Ada manusia, ini belum ada cerita yang lain loh ya. Orang terdahulu ini ngarang, membuat cerita baru. Ini memutus dari sejarah yang di sini. Dengan diputusnya ada kitab, kalian meyakini cerita Nabi Adam, maka terputuslah di sini setiap bangsa manusia. Terutama di Jawa dan lebih khusus kalian yang beragama Islam. Kalian ini putus dengan DNA leluhur kalian. Karena kalian memang diputus dari orang-orang terdahulu. Memutusnya membuat cerita Nabi Adam ini. Lantas gimana guru? Makanya kerusakan ini tidak terukur para pemirsa. Kalau nasab atau DNA di sini putus dengan leluhurnya. Nah, sedangkan yang mempercayai, yang mengikuti konsep Quran atau agama Islam dengan mempercayai agama ini ada Nabi Adam. Ini sudah berapa miliar manusia. Ini pun juga orang tua kita, nenek kakek buyut kita. Maka mengapa beliau-beliau itu tidak bisa disebut kembali ke surga atau tidak bisa ketemu asal usulnya? Karena ini diputus para pemirsa. Maka kalau guru mau bercerita, orang tua nenek kakek kita sekarang di alam sana, kita pun tidak akan pernah tahu. Yang jelas bisa dipastikan bahwa jiwa manusia bila tidak bisa kembali ke asalnya, ini sudah pasti dikuasai makhluk gaib di lain. Disebutlah jadi roh gentayangan, banyak bisa nitis jadi kewan, jadi binatang itu. Karena nggak bisa diputus. Nah, dari cerita Nabi Adam inilah orang-orang membuat kesalahan sampai sekarang. Lantas kalau mau mengacu kepada sejarah, yang benar bagaimana guru? Ini loh para pemirsa diterangkan ya. Sebelum ada agama, adanya Nabi Adam, gara-gara dipotong ya. Sejarah manusia itu dari arah sini naik. Ini loh nanti dibuka oleh guru ya. Jadi video ini kalian tahu. Artinya agama Islam ini kalau kita mau ngomong yang valid, satu ini agama yang merusak. Agama yang menghancurkan. Karena awalnya dibuat seperti itu. Karena itu yang membuat orang-orang mempunyai keinginan membentuk sistem. Tapi sistem itu asalnya dari kebenaran, dari jalan yang lurus. Ini dibelokkan, problemnya di situ. Lah ini tidak akan pernah ada yang tahu. Maka janji agama Islam, janji agama kita, menjanjikan agama yang rahmatan lil alamin.
menjadikan umat yang beragama yang baik. Tapi faktanya enggak bisa. Itu hanya slogannya saja. Karena apa? Janjinya itu istimewa. Tapi rumusnya ini dibelokkan dari orang-orang terdahulu. Maka nanti dikupas lebih dalam oleh guru. Nah, inilah sedikit gambaran bagi para pemirsa untuk memahami cerita manusia pertama, agar video ini nanti tidak terlalu panjang, dilanjutkan video yang berikutnya dengan judul bab keempat, alinea yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.